nyebut teman netra itu sepantasnya adalah tunanetra atau teman. Kalau mereka nyamannya begitu. Iya, kalau bilang buta itu kasar banget. Berhamburan yang kayak nggak ada arah, semua orang lari gitu kan. Nggak tahu mau kemana. Nggak tahu kemana dan bilangnya air laut naik. Kayak semua orang panik karena ibuku baru ceritain tsunami. Kemudian ibuku juga mikir ini tsunami jangan-jangan. Jadi beneran nggak mikirin buat kunci rumah dan lain-lain itu nggak dipikirin, beneran ninggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita tentang dua orang sahabat. Ada dua remaja yang masing-masing punya kelemahan. Yang satu tunanetra, yang satu lagi apa istilahnya tunadaksa, jadi tidak bisa jalan, kakinya cuma separuh. Nah, bukan satu hari, jadi sehari-hari itu mereka sering meluangkan waktu untuk jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau jalan-jalan, teman yang tunanetra ini memanggul si teman yang tidak bisa jalan itu. Yang bisa jalan itu tentu saja bisa melihat. Jadi dia sebagai penunjuk jalannya, dia duduk di sini gitu. Mereka kalau jalan itu mereka suka main tebak-tebakan gitu. Bisa menjelang sore itu jalan-jalan terus melewati sebuah tempat yang tidak bisa jalan atau yang tunadaksa ini nanya, "Lu tahu nggak kita sekarang sedang berada di mana?" Terus dia jawab, "Aku yakin kita sedang berada di sawah. Kenapa? Aku mendengar suara burung-burung pipit, ada hembusan angin. Kayaknya bau-bau padi juga kecium deh sama gue." Terus mereka jalan lagi. "Kita sekarang sedang berada di mana?" "Kayaknya nih di kebun kopi. Aku mencium aroma kopi." Ada sih yang tunanetra itu. Terus mereka jalan lagi, terus berhenti. "Nah, sekarang kita berada di mana?" "Ada gemericik air. Ini kita di atas jembatan, di bawahnya ada sungai. Yang jadi masalah," kata si tunanetra itu, "bukan masalah sih, serunya nih. Di sini ada cewek-cewek sedang mandi, sedang asik mandi di sungai ini." "Loh, kok lu tahu?" katanya gitu. Nah, itu pertanyaan. Kenapa si tunanetra ini tahu bahwa dia sedang berada di atas sungai, di atas sungai, di jembatan, dan ada cewek-cewek mandi? Kenapa tuh dia tahu? Kira-kira Anda tahu nggak jawabannya? Kita tunda dulu ya, nanti kita bahasnya nanti. Selamat datang di Tangga Merah, tempat kita berbincang-bincang dengan sejumlah orang, tokoh orang-orang yang berpengalaman. Kita mau belajar tentang naik turunnya hidup, supaya kita tahu bagaimana caranya naik dengan antusias, dan kita mengalami ujian, kita turun dengan ikhlas. Ruang perbincangan ini adalah upaya kita untuk menjaga kita untuk tetap waras. Nah, saat ini saya sedang bersama, saya agak grogi karena selama ini dapat tamu-tamunya bapak-bapak. Sekarang saya dapat bintang tamu cewek cantik yang tadi mandi di sungai. Dengan Cut Mutia Carolina. Namanya unik sekali. Kalau Cut sudah pasti dari Manado, bukan ya? Batak, Pak. Selamat hari gini Kak Cut. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kak Cut dari mana? Dari tadi sih dari sini. Kak Cut kan tinggal di Bandung ya? Iya. Kenapa nggak mau? Kan sekarang udah di sini nih, dosen di Ilkom, Jakarta terus. Bandung tuh terlalu syahdu untuk ditinggalkan apa gimana? Benar. Susah kayaknya ninggalin Bandung. Tempatnya udah terlalu nyaman. Jadi tetap harus pulang ke Bandung. Berapa tahun di Bandung? Dari 2012.
Tadinya? Bandung sih, Nangor tadinya, tapi Nangor itu bukan Bandung ya? bukan, Sumedang. Orang masih kalau di sini ngebayangin Jatinangor ya tetap Bandung lah ya gitu. Sebelumnya di Aceh. Iya, sebelumnya di Aceh. Ke Bandung tuh karena Kuliah. kuliah. S1 Di Unpad, Pajajaran. lanjut ke S2 ya, langsung Iya. di situ ya. Lanjut di kampus yang sama, tapi sempat 1 tahun berhenti dulu karena persiapan untuk S2. Waktu menyelesaikan S1, apa yang bisa Kak ceritakan suka dukanya sebagai perantau dari Aceh? Sebenarnya kuliah tuh enjoy banget ya, karena satu memang memilih kampus itu sendiri, kemudian pilih peminatannya, program studinya sendiri. Karena ingat banget dulu kayaknya masih zamannya semua orang pengen jadi dokter. Jadi dulu kebetulan SMA-nya di SMA yang semuanya IPA, nggak ada IPS. Di Aceh? Iya, di Aceh, di Banda Aceh. Kemudian semua teman pengen jadi dokter. Kayaknya cuma 5% doang yang nggak pengen jadi dokter, termasuk saya. Dan memang nggak senang di sekolah IPA itu aja gitu. Memang nggak bakat lah di IPA. Kemudian beneran punya kesadaran, mulai sadar kayaknya harus belajar, dan kayaknya passionnya di IPS di kelas 3. Jadi emang udah terlambat, tapi beneran dikejar banget, belajar mandiri, beli buku, kemudian ikut bimbel, kemudian nargetin ini nih harus nih lulus di mandiri IPS, harus di kampus yang bener-bener aku pengen nih. Akhirnya nekat ujian tulis, milihnya ke Bandung, kemudian dapat. Jadi ya rasa tanggung jawab dari apa yang dikejar sih. Jadi selama kuliah tuh benar-benar jatuh cinta banget loh Pak sama komunikasi, yang sampai pas kuliah teori komunikasi tuh dapat teori kayak, oh iya ternyata selama ini di dalam kehidupan hal yang ini tuh ada di teori ini. Ternyata kalau cewek dan cowok ngobrolnya bisa sering berantem, bisa nggak nyambung karena kita nggak paham nih komunikasi cewek dan cowok beda. Kemudian paham kenapa sih orang kalau nonton TV bisa jadi percaya banget isi TV, oh ternyata ada teorinya dan sebagainya. Jadi benar-benar kayaknya menemukan passion itu semenjak kuliah sih. Tapi di Aceh waktu SMA udah kerasa gejala-gejala, sebenarnya belum ketemu istilahnya, belum ketemu ini apa, tapi kecenderungannya kayaknya ke situ gitu. Ada sih, jadi di SMA dulu sering MC, jadi kalau ada event MC, karena kan SMA-nya kebetulan anak IPA yang benar-benar anak rajin-rajin semua. Di SMA di Aceh tuh pakai jilbab semua ya? Pakai jilbab, aku boarding school dulu, tapi bukan cowoknya pesantren. Enggak ada SMA pesantren? Boarding school tapi bukan pesantren. Oh, boarding school bukan pesantren. Oke. Tapi diajarin agama gitu-gitu enggak? Enggak banyak sih. Enggak juga kayak ya? Sekolah biasa. Sekolah biasa. Cuma memang belajarnya tuh karena boarding school 24 jam kayak orang belajar. Terus di Bandung tadi jatuh cinta sama Komunikasi. Jadi kayak wah bener nih aku nggak pernah merasa salah masuk jurusan. Jadi sangat bahagia sih. apa sih yang membuat jatuh cinta? Maksudnya biasa aja. jadi kayak merasa Ini deh teori komunikasi yang kayaknya apa nih gitu. Ada kejutan gitu, hal baru banget. Apa misalnya yang pertama kaget enggak? dulu tuh kayak belajar gender like theory itu sosiologi tapi komunikasi. Belajar ternyata cewek dan cowok tuh gaya bahasanya beda. Kemudian aku refleksikan nih, dulu punya pacar, oh pantesan sering ganti ya, ternyata ada hal-hal yang dari komunikasi kita nggak paham. Kemudian teori apa lagi ya? Terus juga kenapa sih ada orang-orang yang nggak berani ngomong? Akhirnya ketemu spiral of silence gitu-gitu. Jadi kayak oh ternyata banyak hal di kehidupan bisa dibahas secara teori. Oke. Tapi kan Aceh, Bandung ada culture shock. Ada jadi aku Apa yang bikin kaget? di sebulan, jadi dulu diantarin sama orang tua pertama kali ke Bandung, sempat ditemenin masih ospek pertama ditemenin, kemudian pas masuk matrikulasi udah pulang nih orang tua, aku sendirian.
Kemudian seminggu pertama nangis pengen pulang. Jadi karena sendirian terus terus nggak punya teman beneran, karena yang masuk di komunikasi Unpad itu aku sendirian, tapi ketemu sama kakak kelas yang ngulang. Oke. Tapi cowok, karena boarding school dulu kayak gak kenal gitu lah sama cowok tuh, punya jarak banget. Terus ketemu sama cewek-cewek Jakarta, kan di Bandung tuh cewek Jakarta gaul banget. Kayak aku merasa ya Allah aku anak desa banget, jadi culture shocknya itu sih. Pas awal tapi lama-lama masuk akal sih. Saya aja masih enggak sih, saya di pojok banget Banten. Jakarta tuh kaget itu ngelihat anak-anak cewek terus nggak salaman, terus tos-tosan gitu-gitu tuh kaget juga gitu ya. Lumayan lah itu ya buat apa namanya, buat anak baru gitu. Oke, terus banyak hal ya yang dipelajari di ilmu komunikasi. Terus kalau saya lihat di apa namanya di CV-nya, saya kan googling siapa nih dia nggak ada ya di Google. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Tapi memang IPK-nya gede banget. Ini belajarnya kayak gimana ya IPK segitu tuh? Soalnya saya tuh IPK-nya pas-pasan gitu. Makanya saya tuh nggak nonton Taylor Swift. Karena 3,5 ke atas ya. Karena penonton Taylor Swift tuh 3,5 ke atas. Oh iya, itu sebabnya saya nontonnya Rhoma Irama. Dengernya Maggie Z itu yang menjelaskan ya. Oke, itu terus gimana belajarnya ya Kak Citi? Kalau S1 tuh? Ya tadi karena terlalu cinta sama komunikasi, jadi segala sesuatu tuh beneran didengerin selama di dosen ngajarin, dengerin. Kemudian dapat tugas tuh kayak challenge yang bukan yang memberatkan, tapi benar yuk kita harus kerjain tugasnya. Kemudian juga ada bukan beban sih, ada rasa tanggung jawab. Saya satu-satunya anak yang diperbolehkan merantau sama orang tua, kemudian kayak percaya banget gitu loh orang tua. Saya jauh banget sampai ke Bandung, jadi ya tanggung jawab orang tua juga. Tapi ada sempat bagi waktu, meluangkan waktu untuk gaul-gaul, menikmati gaul-gaulnya Bandung? Ada, masih punya teman, alhamdulillah, jadi kuliah nggak sendirian. Tapi nggak nakal ya Kak Citi? Iya, Padahal saya pengen dengar cerita ada nakal-nakalnya gimana. Sayang sekali kalau Bandung nggak dinikmati dengan kenakalan. Nakal tuh saya udah di SMA sih, jadi aku tuh sering bolos. Nakalnya cuma bolos doang. Sering bolos, pura-pura sakit biar nggak masuk kelas tuh sering banget di SMA, karena IPA yang kemudian belajar kimia, belajar hitung-hitungan tuh nggak semangat banget. Tapi banyak nggak sih ya? Maksudnya suasananya biasa aja gitu SMA di Aceh, ada yang nakal-nakal banyak gitu? Di SMA tuh sih anaknya baik-baik. Oh baik-baik ya. So, kalau secara umum kan itu kan daerah Serambi Mekah, syariat Islam, sih, ya, orang Aceh terus macam-macam dirajam gitu, macam-macam tuh ya. Melanggar ini ya. Enggak sih, anak SMA-nya baik-baik sih. Karena memang kita punya aturan kanun di Aceh ya. Jadi kalau ketahuan macam-macam, resikonya masuk koran, ditontonin ketika dieksekusi, ditontonin di masjid. Karena itu biasa setiap hari Jumat, setelah sholat Jumat, ditontonin di masjid. Katanya yang ngumpulin kan pakai penutup semua kitanya, tapi wajahnya kelihatan, terus orang tua juga pasti malu. Kalau sekarang Kak Cut ngelihatnya gimana? Perda syariah itu? Oke-oke aja? Oke-oke aja sih. Karena memang daerah istimewa, kemudian sama-sama paham, masyarakatnya punya pemahaman yang sama, setujuan secara culture-nya oke. Jadi ya daerahnya punya wewenang. Menjadi daerah yang istimewa, yang eksklusif itu apa sih yang susah di Aceh itu? Bagian yang Kak Cut kayaknya nggak harus gini gitu. Aja saya takut bingung di sini. Karena saya orang Banten ya, jadi saya nanya aja. Misalnya ATM kali ya? Iya, itu. Ya kan itu nggak apa-apa lah, dikritik lah ya. Ya ATM sih. Jadi cuma karena keluarga nggak ada yang pengusaha mungkin nggak begitu kerasa ya. Tapi memang waktu masalah ATM karena bank syariah bermasalah kemarin. Memang kewalahan yang tidak pengusaha aja kewalahan, apalagi yang beneran sehari-hari butuh transaksi keuangan. ATM itu maksudnya di Aceh, banknya bank syariah semua. Tapi nggak ada masalah sih, aku pulang punya BSI ya udah.
ngandelin BSI aja. Ya, kalau yang datang ke sana nggak punya BSI, punyanya UAI. Kampus ya itu ya, bukan bank syariah. Jadi ya resikonya ya harus narik bayar nanti 500 ya. Jadinya itu sih paling. Oh iya, ada itu kan, Tetap ada ATM bersama kan, aman lah ya, Iya. tidak harus dikeluhkan. Balik lagi lah kita ke Bandung. Iya. Karena kelamaan ngomongin Aceh nggak ngerti juga saya. Nah terus kenapa Kak Cut? Oh iya tadi karena saking cintanya terus nerusin S2 ya. Kalau S2 sih sebenarnya Ada jeda nggak? Jeda itu karena kelewat tanggal pendaftaran. Oh. Jadi kalau S2 di Unpad itu kan setahun sekali. Sekarang sih udah setahun 2 kali. Dulu setahun sekali sehingga waktu udah kelewat, ya nggak bisa daftar ya udah sembuh. Jadi memang kalau S2-nya sebenarnya karena pengen berkarir di dosen. Oh udah ada pikiran tuh? Udah dari Apa yang menginspirasi Kak Cut pengen jadi dosen? masa kuliah tuh sebenarnya benar-benar proses aku menjadi dewasa kan. Jadi mulai dari memilih jurusan, kemudian cocok nih, kemudian mikirin karir. Jadi mulai dari semester 4 itu udah mikir pengen jadi apa. Awalnya tuh pengen jadi konsultan PR jadinya. Oke. Karena aku juga ngambil peminatannya di kampus tuh dulu ada communication training consulting yang benar-benar fokus sebagai konsultan, sebagai speaker dan sebagainya. Kemudian mulai merasa kayaknya nggak kesana waktu mulai join voluntary. Jadi mulai coba relawan. Aku dulu pernah ngajar di penjara anak Ya. sama anak-anak di penjara anak ya. Waktu S1? Waktu S1 kemudian ngajar Volunteer. Ngajarnya apa? Lebih ke self development sih, biar mereka ketika selesai masa tahanan keluar mereka berani menghadapi dunia dan lebih pede. Jadi mulai dari situ tuh kerasa kayaknya cocok jadi dosen. Sebentar, saya mau menerusin itu, tapi ada kopi syahdu ya? Apa sih kopi syahdu? Biar berasa di Bandung, Pak. Oh, oke. Nah, ini tuh ada kopi syahdu, ada buah. Buah apa tadi? Ini buah apa ya? Sebentar. Ini saya tanya tadi sama Kak Cut nih, ini buah apa gitu? Kata Kak Cut, apakah ini manggis? Saya tidak pernah melihat manggis sekecil ini sih. Ini adalah rukem, buah orang Betawi. Oke. Persisnya materi apa yang diajarin sama anak-anak di penjara? Anak-anak ya? Penjara anak-anak ya? Penjara anak. Kalau nggak salah usianya tuh antara di bawah 17 tahun atau di bawah 19 tahun gitu. Jadi kalau ada pelaku kriminal di bawah usia segitu akan ditempatkan di penjara anak. Tapi Kak Cut tahu kebanyakan mereka karena apa? Tahu, jadi bisa nanya. Ada yang kasus pemerkosaan ada. Oh ya. Kemudian ada yang kasus preman apa sih? Preman terus berantem Ya. tawuran gitu. Terus pembunuhan juga ada. Bunuh neneknya, bunuh temannya yang ngebully. Oke. Macam-macam kasusnya. Narkoba. Narkoba ada juga. Oke. Terus Terus apa yang perlu untuk di-encourage dari mereka itu apanya sih? jadi materinya kebetulan tuh gabung sama anak perawatan, mahasiswa perawatan. Mereka yang bikin materi, jadi aku volunteer ngajar doang. Jadi kayak ngasih motivasi biar mereka kalau kalian nanti selesai dengan masa tahanan, keluar masih banyak hal yang bisa dilakukan, masih ada cita-cita yang bisa digapai. Jadi stereotip tentang anak yang sudah pernah dipidana tidak bisa apa-apa tuh jangan sampai masa depan mereka juga merasa nggak ada apa-apanya gitu ketika keluar. Jadi kayak motivasi. Pengalaman itu terus jadi ketemu nih feel-nya kayaknya kalau ngajar sharing itu enak gitu ya. Jadi bisa seru juga. Benar. Luar biasa juga sih cepat menemukan apa yang diinginkan itu. Biasanya perjalanan yang lumayan susah. Saya mungkin udah agak tua merasa bahwa kayaknya emang gue dikasih makannya dari mengajar sih sama ibu gue. Kayaknya gue harus mengajar gitu. Saya kan udah umuran gitu. Nah terus
apa namanya kuliah S2 cepat ya men? Cepat ya? 1,5 Tiga tahun? sih Pak, ya. 3 semester itu cepat sekali ya. Karena bayar sendiri. jadi harus cepat. Nah, waktu S1 dari orang tua, dari orang tua. tapi kirimannya lancar kan? Nggak susah-susah. Alhamdulillah. Nah waktu S2 dari mana uangnya? Dari namanya husband foundation. Oh, nikah pas S2 udah nikah. Udah nikah. Jadi jeda 1 Dia anak tahun. Unpad juga ya? Iya, kakak kelas. Oh kakak kelas. Itu dia naksirnya gimana tuh? Ketemunya gimana tuh? Apa ada modus-modus penerimaan mahasiswa baru gitu-gitu? Pokoknya ketemu di program studi, ketemu di Mankom. Oh. Dia tuh dulu D3, kemudian ekstensi. Kayaknya memang waktu itu harus menjemput jodoh doang. Jadi ekstensi Unpad itu udah gak buka lagi ekstensi dari D3 ke S1 tuh udah gak buka. Dia angkatan terakhir. Ekstensi itu kan sebenarnya kelas karyawan. Kemudian mau nggak mau ya sambil kerja dulu dia masih bisa gitu sambil kerja. Ternyata karena angkatan terakhir mulai ada pemindahan ke Jatinangor kuliahnya. Jadi mau nggak mau harus resign, kuliahnya gabung sama anak reguler, ketemu saya di kelas. Oh. Gitu ceritanya. Oke, nah S2 itu udah tahu mau ngambil konsentrasinya kayaknya pengen kalau harus jadi pakar, seru nih jadi pakar apa gitu. Udah ada. Ngambilnya media studies, kajian media. Kajian media, terus apa namanya? Kak Cut melakukan riset untuk tesis terkait dengan film dan tunanetra. Iya, benar. Itu topik tesisnya Kak Cut kan? Iya. Idenya dari mana? Jadi ceritanya tuh awal mula itu karena tadi dari S1 kan senang voluntary. Kemudian waktu jeda 1 tahun itu aku kan beneran mengenal Bandung. Bandung tuh banyak banget kegiatan voluntary. Nyobain dan banyak yang seru, mulai dari gabung volunteer buku anak, literasi untuk anak, kemudian gabung untuk pembangunan desa. Nah, ceritanya dari volunteer pembangunan desa ini aku dapat kesempatan jadi delegasi volunteer yang ikut kegiatannya Kemenlu. Jadi Kemenlu tuh bikin kegiatan beberapa volunteer dari beberapa komunitas. Nah, di situ ketemu sama komunitas-komunitas lain. Tadinya aku tuh nggak ngeh yang kayak ini dari siapa sih, apa sih kegiatannya, karena sebagian besar tuh SDGs yang lingkungan dan mirip-mirip gitu kan. Belum ketemu nih, belum tahu kalau ada yang concern tentang tunanetra dan film. Kemudian di hari yang sama, di event yang berbeda, ternyata aku ketemu tuh di lift di gedung yang sama. Kok banyak banget netra nih hari ini di lift yang sama, netra naik turun lift di gedung yang sama. Terus aku tanya ngobrol dia sama teman-teman yang delegasi. Terus temanku bilang, oh aku volunteer di sana, katanya itu namanya bioskop Harewos. Apaan tuh? Harewos tuh berbisik kan? Ya, bioskop Harewos itu tuh bioskop untuk tunanetra, jadi ada event buat film tunanetra. Tadinya tuh aku cuma penasaran pengen jadi volunteer, jadi aku nanya-nanya tuh sama temanku, nanya-nanya. Kemudian sempat ngintip ke ruangannya, wah ternyata seru, tapi gimana caranya mereka nonton tuh masih penasaran. Ngobrol-ngobrol terus kata temanku, ya udah nanti ikut aja, mereka tuh bikin event setahun 3 kali. Nanti ada nih bulan segini, nanti aku kasih infoin, ikut aja. Akhirnya aku ikut. Kemudian pas banget masa-masa harus menentukan judul tesis. Tadinya mau bahas keberadaan bioskop di Aceh tadinya. Sebenarnya modus juga biar bisa pulang sambil riset. Apa menariknya bioskop di Aceh? Di Aceh nggak ada bioskop. Oh, yang nggak berada berarti ngapain keberadaan bioskop? Nah, itu dia. Ketiadaan dong itu. Bukan keberadaan. Itu dia. Jadi kayak bioskop kan nggak boleh di Aceh tuh karena peraturan, ada sangkut pautnya dengan peraturan daerahnya kan. Perda. Iya. Terus kalau nonton film orang Aceh? 3GP? Oh enggak. Ke Medan. Oh ke Medan. Saking kayaknya orang Aceh nonton bioskop aja ke Medan. Terus Aceh Medan tuh berapa ini? 12 jam. Kok ada laler sih? Harusnya kan saya yang dilalerin ya. Kenapa orang cantik gitu kan? Saya bingung. Oke lanjut. Terus Sorry. Tadinya mau bahas itu, terus ingat banget dulu dosen kualitatifku bilang, jangan sampai kamu menghasilkan riset yang tidak bermanfaat, yang kemudian merusak yang sudah baik-baik aja. Jadi menurut si ibu,
kayaknya udah baik-baik aja nih. Aceh tanpa bioskop, ngapain sih kamu bikin riset yang juga kamu nggak tahu tujuannya apa gitu kan? Tapi kalau bikin misalnya layar tancap atau pemutaran film untuk tujuan tertentu, Oke sih, kalau buat event sekali 2 kali sih ada. sekolah di universitas gitu muter film apa? Boleh. Yang nggak boleh tuh yang beneran kayak bioskop beneran. Bioskop, yang- gedung bioskop. Oke. Terus? Itu pun sebenarnya boleh atau enggak, tapi benar-benar terkait dengan peraturan yang tadi ya, perempuan dan laki-laki punya batasan kan. Iya. Tadinya mau bahas itu, terus kan karena dosen kualitatifku bilang itu, kemudian langsung runtuh tuh anak S2 sangat. Aduh, aku apa ya judul tesisnya? Kemudian ingat, oh iya ya aku pernah ikut volunteer ini. Ya udah deh, ini ketagihan. Bioskop Haryawas itu. Kan tadi saya itu ya ngomongin tunanetra, tapi kan saya cerita. Kacit tahu nggak jawabannya itu? Tadi itu yang terus dia ditanya tuh sama temennya yang digendong itu. Saya nggak pernah dengar sih ceritanya, tapi Nggak pernah dengar ya. Dia kan lewat di jembatan tuh. Ini ada cewek-cewek lagi mandi nih. Kenapa dia tahu? Biar nggak tertunda nih jawabannya. karena ada Sama suara, orang-orang yang nonton. ada suara cewek-ceweknya lagi. Enggak, Kacit itu terlalu polos. Karena apa ya? Karena apa ya? Karena apa coba? Oh, Bu produser tahu nggak? Nggak tahu juga bang. Nggak tahu ya. Karena si yang dipanggul itu remaja normal. Terus kenapa? Ya udahlah, pokoknya begitu lah ya. Nanti kita bahasnya habis ini. Dia kan digendong Karena di sini. dibisikin. Nggak, dia kan digendong di sini. Gitu. Nggak tahu, masih ngajak. Polos sekali. Ya Kacit mau bikinnya agak polos-polos gitu. Saya bilangin di Aceh itu nggak boleh makmum sama peci hitam. Kacit waktu itu bingung. Nggak boleh kan? Sekarang tapi lupa jawabannya apa ya? Nggak boleh kan di masjid di Aceh, setahu saya nggak boleh kita berimam sama peci hitam kan. Oh itu tahu, itu masih ingat Tahu. jawabannya. Karena imamnya harus manusia kalau sering dijahit. Aduh, oke. Apa yang paling menarik dari soal apa namanya dan kenapa itu harus diangkat gitu? Kayak ujian skripsi ya, kayak ujian tesis ya. Jadi ceritanya kalau secara internasional sebenarnya film itu kan hak semua orang karena bagian dari informasi. Nah, begitu juga konten-konten yang sifatnya visual. Oke. Sayangnya ini teman-teman netra punya keterbatasan penglihatan, mereka nggak bisa tahu kalau ada gambar, gimana sih mereka bisa tahu gitu kan. Nah di internasional itu ada namanya audio description. Oke. Itu semacam fitur kalau untuk teman-teman teman tuli itu ada subtitle. Oke. Nah kalau audio description itu kayak tambahan penjelasan secara visual. Nah yang aku baca di beberapa negara tuh sudah sangat ramah, kayak misalkan di Australia, bahkan di televisinya aja mereka menyediakan audio description yang bisa diaktifin buat tunanetra. Kita belum ya? Kita belum. Tapi kalau di media sosial kan ada ya? Di handphone ya? Di handphone itu fitur dari handphonenya bisa bantu. Harus ditambah ya? Iya, accessibility-nya dinyalain. Itu yang saya baca dari Putri Aryani, dia kalau jawab itu sendiri katanya, iya. kalau jawab komen-komen itu. Iya, benar. Oke, terus lanjut. Kemudian audio description itu ternyata terus juga di beberapa negara Eropa itu sudah punya kayak misalkan menonton film, netra menonton ke bioskop, mereka tuh akan dikasih kayak semacam tambahan earphone. Ini nih bisa nyalain audio description, jadi bisa gabung sama teman-teman awas nonton di film yang sama, di ruang yang sama, tapi mereka punya headset tambahan untuk visual, untuk audio visualnya. Nah, sayangnya di Indonesia itu kan belum ada. Bahkan aku udah wawancara ke beberapa dari pemerintahan, ke Kemensos, ke Kemensos film waktu ngerjain tesis itu, ya memang itu masih kayak jauh banget lah dari ya, untuk ngadain itu tuh masih belum kepikiran kayaknya juga. Padahal tidak sulit. Mungkin apa ya, banyak hal yang harus terlibat sebenarnya, mulai dari bioskopnya, pemilik bioskopnya, kemudian yang buat filmnya harus menyediakan tenaga baru dong buat bikin audionya kan.
terus juga harus ada alat barunya dan sebagainya. Kayaknya prepare-nya banyak banget. Nggak mau repot tuh ya. Repot kan. Jadi jadi ya jadi menarik aja. Ternyata ada movement, ini namanya social movement sebenarnya. Mereka nggak mau dibilang komunitas, mereka social movement. Yang menariknya lagi, foundernya adalah sepasang suami istri yang suaminya adalah low vision, tunanetra. Oh enggak, sebentar. Audio description itu kayak gimana cara kerjanya? Ada di Netflix. Netflix sudah ada, jadi boleh dicoba tuh film Ali dan Ratu. Ya. Nah, itu salah satu film yang Ali sudah dan ada. Queen. Ya. Itu salah satu film yang sudah ada audio description-nya. Jadi caranya ya nanti pilih yang bagian subtitle itu, audio description-nya dinyalain. Jadi nanti cara kerjanya kalau di film yang biasa ya kayak biasa kita nonton, tapi kalau di film yang dinyalakan audio description-nya, adegan-adegan itu dijelaskan. Misalkan Pak Nanang sedang duduk di kursi, sedang menatap Kak Cut misalkan. Kalau dialognya ya biasa. pas dialog dibiarkan, terus pas tidak ada dialog dideskripsikan. Iya, jadi gitu. Nah, di bioskop Hareos ini nggak pakai alat, mereka pakai voluntary, jadi pakai namanya teman bisik atau visual reader. Jadi satu tunanetra akan ditemenin satu teman awas, nanti dia ceritain untuk audio visualnya yang muncul seperti apa. Jatuhnya manual. Iya, makanya namanya bioskop Hareos, bioskop bisik. Oh itu kalau di bioskop berarti banyak orang yang harewos dong? Iya, jadi bioskopnya, iya benar. Jadi mereka orang ngobrol di dalam bioskop. Ada berapa titik di Bandung itu? Waktu Kak? Kalau itu kan Nggak banyak ya? kegiatan sosial yang mereka selalu ngadain di Nuart Sculpture. Oke. Jadi Nuart itu kerjasama ngasih. Berarti Nyoman Nuarta? Iya, Nyoman Nuarta punya galeri itu di Bandung. Terus Nyoman Nuarta itu di Bandung kan? Iya. ITB kan? Iya. Oke. Nah, Pak Nyoman ini ngasih space ruang bioskop, bukan ruang teater gitu. Teater, oke. Buat acara ini tiap setahun tuh 3 kali. Tuh, jadi eventnya ya di situ. Tapi sempat juga kerjasama ke CGV pernah. Terus ke yang kemarin yang pertama kali aku temuin itu mereka ngadain di Creative Hub. Jadi Creative Hub tuh kalau ke Bandung ada gedung warna kuning di Jalan Laswi. Di sana ngadainnya. Jadi sebenarnya tempatnya fleksibel banget selama bisa duduk nonton. Bisa ada pembisiknya, ada tunanetranya, ada filmnya, ada layarnya, jadi bioskop. Sama kayak yang kemarin diadain di sini, Pengmasnya aku itu kan hasil riset, nggak apa-apa di ampli bisa. Jadi di mana aja sebenarnya fleksibel. Oke, ini agak out of context, tapi masih soal gitu. Kalau orang misalnya tuna wicara, biasanya kan tuna rungu. Biasanya ya, meskipun nggak semua. Ada anak tuna wicara, tuna rungu. Dia kalau minta makan, gimana caranya kan? Kalau Bahasa isyarat gini-gini gitu kan ya? Iya. Itu Kalau yang tunanetra gimana? ya tinggal bilang mau makan. Oh iya, karena itu pengalaman Kak Cut riset di awal-awal riset atau selama perjalanan riset, apa yang paling seru, yang paling unik? Satu, aku jadi ngerti kalau menyebut teman netra itu sepantasnya adalah tunanetra atau tunanetra. Mereka nyamannya begitu? Iya, kalau bilang buta itu kasar banget. Oh iya? Ya. Tapi itu beda nih sama disabilitas yang lain. Kalau teman yang tunarungu, mereka bahkan lebih senang dipanggil teman. Jadi bilang tunarungu. Nah itu satu sih. Kemudian mereka tuh akan lebih tersinggung ketika kita kasihanin. Jadi beneran ya saya normal, saya bisa berteman, bisa bergaul gitu. Jadi anggaplah mereka sebagai teman sendiri. Kemudian netra itu macam-macam. Ada yang low vision. Itu tuh aku beneran baru tahu ketika ikut event bioskop Hareos ini. Ketika melakukan riset. Jadi ada loh ternyata netra yang masih bisa melihat, tapi dengan kapasitas melihat yang sangat kecil. Jadi mereka bisa lihat
Oh itu mungkin yang justru cocok disebut low vision. Nah, ya, teman-teman low vision. Kemudian ada yang totally blind. Kemudian ada netra yang penyebabnya tuh macam-macam. Ada yang dari lahir, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang netra. Aku kenal salah satu temanku netra karena kecelakaan, tapi bukan langsung netra waktu kecelakaan. Jadi dia kecelakaan waktu SMP. Jadi totally blind itu SMA kelas 3, kelas 2 gitu. Jadi ada penyebab dari efek kecelakaan yang berangsur mengurangi penglihatannya sampai jadi total blind. Itu digali perjalanannya menjadi menerima kenyataan itu menarik juga barangkali ya. Iya benar. Rata-rata ceritanya menarik. Terus apa lagi Kak? Terus apa lagi? Mereka juga sekolah, kuliah kayak orang biasa. Cuma memang secara usia kadang lebih tua ya. Maksudnya usia SMA mungkin di kita 15 ya. 16, 17. Di mereka mungkin bisa sampai 20 tahun masih SMA. Tapi semangat mereka sekolah tuh luar biasa sih. Ada yang sekolah musik, temanku tuh ada sekolah musik, ada yang sekolah jadi guru, bahkan nanti mereka punya kesempatan buat jadi guru di SLB. Kemudian ada yang kuliah manajemen, kemudian ada yang ahli banget bahasa Inggris, pintar banget Excel dan macam-macam deh. Tapi kebanyakan mereka belajar mengindra sekitar, komunikasi dan seterusnya itu sendiri atau ada yang? Kalau netra itu sebenarnya sering banget mitos yang sering muncul. Netra itu punya pendengaran yang lebih, walaupun mata mereka kekurangan di penglihatan, mereka punya pendengaran yang lebih. Sebenarnya itu mitos. Kenapa? Karena sebenarnya pendengaran mereka itu bukan diberikan lebih, tapi kayak terasa aja. Jadi karena selama ini pakai pendengaran terus, jadi kayak makin sensitif pendengarannya. Nah, mereka bisa jalan sendiri. Bahkan yang totally blind sekalipun sekarang bisa secara mandiri. Mereka tinggal pakai tongkat, kemudian ojek online sekarang sudah sangat ramah, mereka tinggal pesan. Mereka punya smartphone, jadi gampang banget sekarang. Membantu sekali ya? Membantu sekali. Jadi pergi sendiri kemana-mana pun teman aku yang totally blind masih. Bahkan di Jakarta tuh TJ gratis buat teman-teman. Dan ya meskipun tidak semua, tapi banyak yang tunanetra itu ingatnya cepat mengingat ya, karena memang diberi kemampuan. Saya ingat dulu di pesantren orang tua saya ada seorang anak yang ditemukan oleh kakak saya, ya jadi rumahnya susah gitu, di bawah suaranya bagus sekali. Begitu satu ayat dibacakan dia langsung hafal. Dan uniknya sampai sekarang masih sering ngajar, dan dia pernah jadi juara nasional MTQ. Dia kalau mau tampil atau mau kemana, dia dandan, dia harus ada cermin. Oh iya, walaupun totally blind tidak bisa melihat ya? Totally. Dia harus ada satu lagi, Allah yarham, kayak orang Arab. Ada satu lagi, namanya Muftah, santri, tunanetra juga. Nggak ada yang ngurus pendidikan apa, pokoknya pesantren aja gitu. Bawa badan aja pesantren dan diurus pesantren. Dia bisa mereparasi jam tangan. Wah. Serius bisa gitu. Jadi ya, bener ya, jadi bener. Jadi luar biasa. Jadi kelebihannya ya. Oke, saya mau sedikit meminta Kak Cut untuk mengomentari soal sebutan yang tadi. Itu kan memang isunya di berbagai tempat ada ya. Ada semacam, bukan dilema ya. Sebenarnya apakah kita perlu mendidik semua orang ya, termasuk yang mendapatkan kekurangan untuk merasa biasa dengan disebut apapun tanpa eufemis, atau membiarkan bahasa itu sesuai dengan apa yang mereka mampu, karena secara budaya mereka menangkap. Maksud saya gini, saya nyamannya disebut tunanetra. Apakah itu memang gejala umum atau beberapa orang saja? Ada yang misalnya jangan sebut orang gila ODGJ, tapi yang lain fine aja. Ada juga yang bilang ya tunadaksa lah, jangan cacat gitu.
Tapi ada seorang stand up comedian yang duduk di kursi roda, cacat lah, biasa aja memang cacat gitu. Kalau Kak Cut komentarnya soal itu, soal bahasa ya? Soal bahasa ya. Sebenarnya kalau penyebutan itu kan lahir dari komunitas mereka kan. Kalau di Bandung tuh ada namanya Wiyata Guna, memang menampung teman-teman netra ketika butuh sekolah, kemudian pengembangan skill, diasramakan di sana dari sepulau Jawa tuh di sana-sana. Nah, mereka kan menjadikan ketemu nih sama teman netra lainnya yang tadinya netra karena kecelakaan nggak pede, kemudian ketemu sama teman netra dengan kondisi yang lain, jadi punya kepercayaan diri yang lebih karena bergabung di komunitas yang sama gitu. Dan yang aku temukan ya memang anak-anak di Wiyata Guna tuh nyampainya gitu, nyebutnya ya tunanetra atau teman netra atau sahabat netra. Jadi jarang sih yang pengen disebut buta tuh, enggak sih, enggak ada. Thank you Kak Cut sharingnya untuk itu banyak sekali yang meskipun singkat, mungkin kita butuh satu kesempatan lagi untuk ngomongin soal itu dan menarik. Tapi yang juga pengen saya tanyakan atau barangkali Kak Cut bisa berbagi, karena Kak Cut dari Aceh, berarti 2004 itu Kak Cut ngerasain atau berada di Aceh ketika tsunami. Itu Kak Cut SMA ya? Saya terlalu tua untuk SD kelas berapa Kak Cut? Kelas 5 SD. Masih ingat situasinya kayak apa? Masih ingat banget. Kayak gimana Kak Cut? Itu tuh 26 Desember 2004 ya. Di rumah, aku tuh 5 bersaudara perempuan semua. Di rumah itu waktu itu di rumah semua sama ibuku, tapi ayahku tuh lagi tugas di dulu lagi masa pulang haji. Lagi masa pulang dari haji. Ayahku tuh kerja di Departemen Agama. Jadi petugas haji. Jadi ada di asrama haji waktu itu. Nah, rumahku sama asrama haji itu jauh, kayaknya 16 kilo. Jauh lah jaraknya. Jadi nggak ada laki-laki lah di rumah itu, anak perempuan semua sama ibu. Kemudian gempanya itu benar-benar yang baru kali itu aku ngerasain gempa yang semengerikan itu, karena buat masuk lagi ke rumah aja tuh nggak berani. Jadi gempa kondisinya masih pagi banget. Aku nonton Doraemon waktu itu. Masih jam 8 Minggu pagi. Doraemon, ibuku lagi di dapur. Kirain saya di Aceh nggak ada Doraemon. Terus udah gitu gempa ke luar rumah. Kita di luar rumah tuh bener-bener yang menjauh banget dari rumah, yang sampai keluar pagar rumah. Sebentar, rumah di kota mana sih? Di Banda Aceh. Banda Aceh, oke. Kemudian ngeliatin selama gempa itu, ngeliatin kondisi rumah yang bener-bener garasi jadi miring. Dulu lagi zamannya bunga euphorbia, jadi yang digantung-gantung. Ibu punya banyak koleksian yang semua bunganya tuh pada jatuh. Kemudian teras rumah itu dari depan kelihatan dindingnya tuh udah kegaris kayak kebagi dua gitu. Udah nggak berani lagi masuk. Iya, udah kebelah, nggak berani lagi masuk ke rumah. Dan rumahku tuh di komplek yang ujung banget, jadi nggak, kalau ada orang mau ke jalan raya nggak akan lewat situ. Nah, kebetulan tetanggaku tuh ada yang laki-laki. Tetanggaku ada laki-laki. Pas setelah selesai gempa yang aku inget banget, itu tuh sampai gelar tikar di depan rumah, nggak berani masuk. Ya udah kita tunggu di luar aja sampai benar-benar udah nggak ada gempa susulan. Tapi aku inget banget, aku dengar suara kayak pesawat landing. Kayak bising banget gitu, kayak pesawat mau landing. Tapi rumahku tuh jauh dari bandara, 30 menit dari bandara. 30 menit tanpa macet. Kayaknya nggak mungkin pesawat kok bisa tiba-tiba pesawat suaranya sampai ke sini kan. Nah ibuku kan guru ya. Jadi bilang kalau di Jepang ini tuh gempa itu pasti ada tsunami. Sempet-sempetnya bilang begitu? Iya, ibuku tuh tahu soal itu. Yang semua tuh nggak tahu apa sih tsunami gitu kan. Sampai tetanggaku juga nanya apa sih tsunami. Jadi kayak lagi ngajar gitu, ibuku dia cerita tsunami itu apa. Nah tetanggaku yang cowok tadi inisiatif, aku lihat deh ke depan ada apa, pengen tahu kondisinya gimana. Dia jalan, memang nggak terlalu jauh ke jalan raya. Ternyata di jalan raya tuh orang udah pada lari berhamburan yang kayak nggak ada arah, semua orang lari gitu kan. Nggak tahu mau kemana. Dan bilangnya air laut naik. Kayak semua orang panik. Dia kan juga panik nih, langsung buru-buru balik lagi, bilang lari tinggalin rumah, air laut naik.
beneran karena ibuku baru ceritain tsunami. Kemudian ibuku juga mikir ini tsunami jangan-jangan. Jadi beneran nggak mikirin buat ngunci rumah dan lain-lain itu nggak dipikirin. Beneran ninggalin lari Ke? ikutin orang aja. Ikutin. Yang penting keluar dari komplek. Terus kondisinya. Tapi bareng-bareng gitu. Enggak. Jadi itu kepencar di situ. Kepencar. Aku sama kakakku yang pertama, ibuku sama kakakku yang ketiga yang pingsan. Jadi kakakku yang ketiga tuh udah hopeless yang bilang, "Ma ini udah kiamat, udah kita nggak usah lari." Ibuku tuh jadi nggak bopong-bopong, kakakku tuh SMA, jadi badannya udah gede ya. Jadi kayak dibopong-bopong. Dan aku sama kakakku yang pertama, kita juga lari kayak nggak mikirin lagi di mana orang tua, di mana ini udah nggak kepikiran lagi karena udah rame banget. Akhirnya bener-bener lari ke depan, nginjak sawah orang, pokoknya diinjak aja semua. Sampai ada temennya ayahku yang rumahnya kurang lebih 2 kilo dari rumahku, sekilo lah dari rumahku, ngeluarin mobil pick up yang bilang ayo naik di sini gitu. Nah, orang yang pertama naik ke mobil pick up itu adalah aku dan kakakku yang berdua, yang pertama. Dan nggak tahu gimana ceritanya, kita kekumpul lagi di situ. Jadi ketemu Di pick up? Iya, jadi aku naik, tiba-tiba ibuku bawa kakakku yang pingsan, terus kakakku nomor 2 bawa adekku. Tiba-tiba kita berenang udah di mobil yang sama, dan mobil itu penuh banget. Ada ibu hamil, ada kakakku yang pingsan, kemudian ada macam-macam lah, ukuran manusianya macam-macam, ada bayi. Dan mobil pick-upnya ya udah jalan aja lurus benar-benar ke arah gunung. Jadi kami banget, pick-upnya juga nggak ngerti kenapa bisa jalan. Jadi ya udah kita stay di gunung itu sampai Gunung. Maksudnya perbukitan? Perbukitan. Jadi dulu kan berapa masih jauh aja kira-kira? sekitar 30 menit kayaknya dari lokasi rumah. Enggak kekejar ya sama air laut itu ya? Enggak. Kemudian dulu juga sebenarnya tuh nekat banget masuk ke gunung karena dulu kan masih masa konflik. Oke. Gam. Iya, masa konflik GAM. Kalau di daerah-daerah itu kan nggak berani sentuh karena banyak banyaklah tentara GAM lah yang sembunyinya di sana. Jadi takut sebenarnya orang tuh ke sana. Tapi kita karena kondisinya sangat mepet, jadi berada di tengah hutan yang sepi banget, nggak ada orang lewat. Itu tuh sampai jam 1 zuhur, yang lama-lama kita merasa ngeri juga nih di sini. orang yang ikut di kita tuh cuma beberapa. Akhirnya putar balik ke kota, dan akhirnya aku ke Polres. Berapa lama di daerah pegunungan itu? Saya ingat kan? Jadi di gunungnya cuma sampai zuhur, kan tsunami-nya tuh sampai Oh, zuhur. nggak lama emang. Zuhur balik lagi ke kota, terus kebetulan ada rumah saudaraku, dia buka kayak semacam pengungsian. Sebenarnya di rumah saudara sih, tapi ada pengungsian, jadi gabung sama orang-orang. Sorry, kelas berapa waktu itu? Kelas 5 SD. Itu kerekam semua ya? Masih inget banget. Aku tuh kalau tsunami-nya sebenarnya nggak ngelihat ombaknya, cuma ngelihat yang bikin lari kenceng itu. Jadi kan orang pada panik nih, keluar di jalan raya nih orang pada panik. Nah di komplek sebelah sana, jalan masuk kompleknya udah keluar banjiran air hitam yang kenceng banget, dan kemudian bisa ngedorong lemari. Pokoknya dia tuh ngebawa lemari, kayak barang-barangnya banyak banget, padahal cuma rembesan air. Di situ tuh yang bikin panik banget. Kemudian lewat kayak jembatan kecil, airnya tuh udah hitam terus kayak meluap gitu. Terus pas di jalan aku ngelihat ada mbak-mbak mungkin kuliahan gitu yang pakai celana putih, tapi tuh udah hitam, beneran hitam banget. Jadi dia tuh kayaknya sempat kelelep kemudian keluar. Di situ yang bikin takut banget. Lumpur. Iya. Jadi airnya kan beneran air tsunami itu dasarnya laut, jadi hitam gitu. Dan dia menyapu apa saja kan. Jadi sekeluarga Kak Cut alhamdulillah selamat ya. Iya, karena gabung di pick up itu jadi berenam. Cuma sempat mikir, tadinya ibuku sudah merasa kayaknya ayahku udah nggak ada. Karena kan beda tempat. Tadinya ayahku di asrama haji. Nah ternyata asrama haji itu lebih parah banget dan banyak banget tsunami-nya parah. Oh. Air tsunami-nya parah banget. Karena kalau di Aceh tuh kan memang pinggiran laut semua, jadi walaupun jauh. Oh iya, ayah tadi di asrama haji ya. Nah, jadi ayahku tuh meluk tembok di lantai 2. Oh jadi cerita ayahnya selamat karena meluk tembok. Iya. Ayahku di lantai 2 meluk tembok. Jadi walaupun sudah di lantai 2 ada rembesan air banjir,
Kalau nggak meluk tembok juga bakal hanyut karena airnya kencang banget. Dia memeluk tembok sambil membayangkan Tuhan atau memeluk ibu. Kacit saya nggak tahu itu. Luar biasa ya. Bener. Jadi yang beneran ngelihat air tsunami sebenarnya ayahku sih. Yang ngelihat banget kan. Apa katanya? Kalau orang Medan bilang, apa dia bilang? Jadi selama aku nggak pernah lihat ayahku nangis, tapi selama tsunami itu kan ada tayangan nonton berita gitu, pasti nangis. Jadi selama ngeliat tsunami mungkin kelihatan banget, dan ayahku tuh beneran ngangkutin mayat-mayat jamaah haji yang ada di asrama haji kan banyak tuh. Jadi ayahku yang ngangkutin katanya sampai 100 lebih masukin ke masjid. Kemudian ayahku juga sempat positive thinking di rumah gak akan kena apa-apa. Ternyata pas ayahku jalan kaki tuh 16 kilo dari asrama haji ke rumah karena memang gak ada akses jalan, semuanya karena ada puing-puing tsunami. Kilo. Ya. Kemudian jalan beneran kaki itu udah nggak terasa lagi nginjek apa, jadi nggak pakai sendal juga. Nyampe rumah tuh beneran ayahku merasa tinggal sendiri karena rumahku hancur banget. Iya. Dapur tuh udah nggak ada, adanya ambulans beserta ada mayatnya di dalam. Di depan rumah ada mayat perempuan di teras yang terungkup, yang kemudian kalau mayat tsunami itu kan memang secara pakaian udah nggak ada ya. Ayahku kira kakakku, jadi udah buyar aja, jadi orang lain tuh dianggap keluarga gitu. Jadi pulang ke rumah tuh mikirnya nyariin anak, nyariin jenazah keluarga. Akhirnya 3 hari kemudian ternyata ayahku ada di pengungsian lain, aku di pengungsian lain, ada polisi patroli, dan di situ baru kerasa kakinya sakit. Jadi 3 hari nginjak beling, paku dan lain-lain nggak kerasa. Seperti baru. Jadi tadi Kak Cut menyebut nggak pernah lihat ayahnya nangis ya? Iya. Sampai di Nggak pernah ngelihat tsunami doang. Tapi lihat orang Cina nangis pernah nggak? Lihat orang Cina nangis. Cina? Iya, ngapain ya lihat orang Cina? Biasa aja. Kalau lihat orang Cina biasa aja, nggak usah nangis gitu, ngapain? Kak Cut, dengan perjalanan kuliah, berkarir, dan background masa kecil mengalami peristiwa yang itu mengguncang dunia, itu kan hanya apa sih yang Kak Cut mau refleksikan tentang hidup Kak Cut sekarang? Aku merasa selama ini ada banyak kesempatan yang terus aku dapetin yang mungkin dulu nggak pernah kepikiran. Satu, kesempatan selamat dari tsunami itu mungkin waktu kecil nggak ngerasa ini adalah kesempatan hebat, ternyata ini luar biasa. Dengan lagi aku masih full keluarga, punya bapak ibu dan juga kakak-kakak selamat semua dari tsunami dengan kondisi rumahku yang hancur. Karena ada teman yang tinggal sendiri, itu masih banyak banget kasus-kasus yang demikian. Satu, kesempatan selamat dari tsunami bersama keluarga. Kemudian aku nggak pernah kepikiran akan sejauh ini sampai pindah ke Bandung, bisa kuliah di Bandung. Dulu di SMA aku guruku sampai bilang, karena aku tadi males belanja, sering bolos. Guruku sampai bilang, kamu nih kayaknya kuliahnya juga kuliah apa sih gitu lah, nggak akan dapat kuliah yang bener lah. Kemudian ternyata aku dapat kesempatan di kampus yang aku inginkan. Kemudian kesempatan bisa tahu beneran aku pengennya apa lebih cepat. Kemudian ya bisa bergabung di Al-Azhar. Kak Cut bahagia ya jadi pendidik? Senang ya? Pertanyaan terakhir saya adalah pertanyaan yang saya buat supaya Kak Cut membuat kesimpulan. Jadi bukan saya. Saya bingung mau membuat kesimpulan dari yang mana karena topik-topik singkat, meskipun singkat, topik-topik obrolan kita luar biasa. Hari ini dari mulai soal belajar, soal Kak Cut mau punya minat atau punya ide untuk meneliti apa isu soal tunanetra dan film itu. Saya kira menarik dan harus terus dikembangkan bukan hanya oleh Cut Mutia Carolina tapi juga oleh generasi berikutnya yang terjun di dunia akademik maupun di voluntarisme. Lalu soal tsunami Aceh terlalu banyak kisah yang bisa diceritakan dan banyak hal yang bisa disampaikan soal itu. Tapi semuanya luar biasa. Terima kasih banyak Kak Cut sudah hadir dalam obrolan kita dan
teman-teman yang mengikuti obrolan ini. Terima kasih sudah berada di tangga merah. Saya nggak tahu berapa menit dari tadi. Tempat kita belajar naik dengan antusias dan turun dengan ikhlas. Tetap cerdas, selalu waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.